Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik sobat Adin Kisin di rumah semoga juga menjawabnya. Oke. Alhamdulillahillazi ala ni'matil iman wa ni'matil islam wa ni'matil siha wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabatku, adik-adik sobat Adin Kids, bersama di dunia, bersama di surga. Alhamdulillah. Harapan kita di dunia kita bersama dalam bertakwa, di akhirat pun di surga nanti kita bersama meraih kebaikan, balasan yang indah dari siapa Farhan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik sobat Adin Kids yang ada di rumah, kembali serial kisah hewan di dalam Al-Quran. Sangat banyak hewan di dalam Al-Quran. Ada hewan yang makannya daging, ada yang makannya rumput kayak kambing contohnya, dan sangat banyak. Nah, kali ini hewan yang akan kita coba ceritakan adalah hewan apa? Coba bilang sama yang di rumah. Hewan kuda. Nah, siapa yang tidak tahu dengan kuda? Pernah lihat bentuknya? Sekilas mirip dengan keledai atau mungkin sapi, cuma lebih kecil lagi. Oke, kuda zaman dulu dikenal dengan kecepatan larinya dan meringkiknya yang luar biasa. Kalau lari kan berarti kan balap lari ya. Pernah nggak lihat kuda lari cepat ya? Cepat larinya kuda. Cuman ada juga yang lama. Kayak kuda apa yang lama? Ayo tebak. Itu delman. Lama dia delman ya kan? Lama, pelan-pelan, dan dikenal dengan apa? Dengan tadi meringkiknya yang luar biasa, dan kakinya yang bentuknya kayak begini, biar menguatkan dia dalam bertapak di bawahnya. Nah, kuda dikenal sebagai hewan peperangan, dan Allah mengabadikan kuda di dalam Al-Quran. Sebelum kali sebutkan, kita lihat ke belakang nih. Ini ya umpamanya ini ada kandang-kandang ya, ada lagi tidur kudanya ya, misalkan ya, katakan ada kuda di dalamnya yang memang ada yang jadi ternak dan lain sebagainya, betul nggak? Tapi zaman dulu kuda biasanya dipakai orang buat apa? Berperang. Buat perang orang pakai apa? Pakai kuda biar cepat larinya dan bisa meringkik lari gitu. Wah. Nah, kira-kira Allah menyampaikan nih pesan di dalam Al-Quran. Tahu surat apa? Yaitu surat An-Nahl ayat 8. Yuk kita simak ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazina. Yang artinya, dan dialah Allah yang telah menciptakan kuda peranakannya seperti keledai, dan juga itu biar kamu menungganginya, agar apa? Ditunggangi dan sebagai perhiasan. Berarti kita ulangin ya biar jelas nih ayatnya, biar nggak salah paham, nggak salah dengar. Yaitu wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazina. Yang artinya, dan dialah Allah yang menciptakan tadi apa? Kuda peranakannya keledai, agar kamu bisa menungganginya dan sebagai perhiasan. Selain dari perhiasan, kuda pun juga dikenal sebagai hewan peperangan, betul nggak? Siapa yang nggak kenal orang perang pasti pakai kuda dan dibantu dengan apa? Dengan pedang yang luar biasa, teng gitu. Ada hadis Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Ahmad, bahwa ada tiga macam jenis kuda. Ada berapa? Tiga. Ada berapa? Ada tiga. Yang pertama, kudanya Allah, kudanya syaitan, dan kudanya manusia. Kalau kudanya Allah yang dipakai buat di jalan Allah. Buat apa? Berjihad fi sabilillah. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kudanya syaitan. Siapa dia? Yaitu kuda yang dipakai buat bertarung. Dipakai buat apa? Bertarung, dipakai buat taruhan. Nah, jangan sampai berjudi, nggak boleh, betul? Nah, yang ketiga, kudanya manusia yang dimanfaatkan buat kebaikan. Maka itulah tiga jenis kuda. Kalau bisa kita ada di yang ketiga, yaitu kuda yang dipakai buat
kebaikan. Betul nggak Farhan? Punya kuda nggak? Belum ya. Bahkan kuda salah satu sunnah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman Nabi Musa alaihissalam kuda diharamkan dimakan. Tapi ada satu sahabat namanya Asma. Dia makan dengan salah seorang sahabatnya ketika ada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diperbolehkan, karena Nabi menyampaikan diperbolehkanlah memakan kuda dan tidak dibolehkan untuk memakan namanya daging keledai. Meskipun diperbolehkan, tapi ada yang mengatakan sifatnya tidak boleh dan lebih baik ditinggalkan, karena kuda itu lebih banyak manfaatnya adalah untuk tadi berlari dan untuk tenaganya, bukan manfaat banyak di seperti kambing gitu. Boleh nggak? Boleh ya, diperbolehkan. Itulah yang membuat kuda itu jadi makruh untuk dimakan. Bukannya tidak boleh, boleh, tetapi karena kuda itu lebih enak atau lebih pas manfaatnya buat berperang daripada buat dikonsumsi. Semoga manfaat buat kita semuanya. Kalau punya kuda berarti kita ya luar biasa dong, hewan langka ya kan. Nah, Farhan pernah naik kuda nggak? Belum pernah. Yang pernah naik kuda pasti ngerasain gimana enaknya dibantu sama orang. Ya semoga kita bisa sehat semuanya, manfaat dunia dan akhiratnya. Kita pamit ya. Semoga manfaat. Sampai ketemu di hewan-hewan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dadah.